Hello viewers, I am Istiqomah Digitalia Nafiri and my friends. I'm Gendis Ridina. We are currently at the Sampean Baru Dam, which is located in Tapen District, Bondowoso Regency, East Java. This dam has an important role in supporting the agricultural and irrigation sectors in the Bondowoso and Situbondo area. Not only does it function as irrigation, the Sampean Baru Dam is also a tourist destination. Once every year, there is a tradition of asatan, where residents flock to catch the fish that appear when the water is close. To find out more about the rule and condition of the Sampean Baru Dam, we are currently at the Sampean Baru Dam to listen directly to an explanation of the benefits, challenges, and management efforts of this dam. This is a direct report from the Sampean Baru Dam Bondowoso. I'm Gendis Ridina and my friend Istiqomah Digitalia Nafiri. Let's explore more about this dam. Halo teman-teman, jadi hari ini saya bersama Pak Supandi untuk diwawancara. Permisi Pak, apa sih fungsi dari Bendungan Sampean Baru ini? Bendungan Sampean Baru memiliki banyak fungsi, ada 4 poin. Yang pertama, Bendungan Sampean Baru ini fungsikan untuk pencegahan banjir sesuai dengan kapasitas bendungan sendiri. Yang kedua, Bendungan Sampean Baru ini mengairi irigasi. Irigasi itu mencakup daerah Bondowoso dan Situbondo. Itu 8.000 sekian hektar untuk Bendungan Sampean Baru. Yang poin ketiga, Bendungan Sampean Baru ini berfungsi juga ke PLTMH, tenaga listrik hanya menyuplai 4 kecamatan di Bondowoso. Yang keempat, Bendungan Sampean Baru ini juga berfungsi wisata. Untuk fungsi bendungan sendiri hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. So, after we interview Mr. Supandi, we can conclude that there are 4 fun facts of this Sampean Dam. The first one, the Sampean Dam is used for flood preparation according to the capacity of the Sampean Dam itself. The second, the Sampean Dam function for irrigation, which concerns the Bondowoso and Situbondo area of around 8,000 hectares. The third, the Sampean Dam also function as a power plant and supplies for sub-district in Bondowoso. In addition, this place also functions as a tourist spot because it has beautiful scenery. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Manfaat irigasi dari Bendungan Sampean Baru bagi sektor pertanian di Bondowoso itu gimana ya Pak? Ya, baik. Untuk manfaat irigasi Bendungan Sampean Baru sudah mencakupi di area Bondowoso dan Situbondo. Lebih besarnya untuk irigasi Bendungan Sampean Baru ini lebih besar yang di Situbondo. Yang di Bondowoso hanya 3.000 sekian, Situbondo sudah 5.000 sekian. Totalnya 8.000 sekian hektar. Manfaat sendiri untuk petani dari sebelum diadakannya Bendungan Sampean Baru ini juga kekurangan air di hilirnya. Di hilir Bendungan Sampean Baru, Bondowoso sama Situbondo. Setelah adanya Bendungan Sampean Baru ini, masyarakat sekitar sudah mencukupi untuk pengadaan air. Alhamdulillah untuk semuanya sampai sekarang debit air yang diirigasi Bondowoso dan Situbondo Bendungan Sampean Baru ini mencukupi untuk musim penghujan. Kalau untuk musim kemaraunya sudah bisa untuk mengatasi di 8.000 sekian hektar itu. Sekian, terima kasih. Berarti manfaat dari irigasi Bendungan Sampean Baru ini tidak hanya untuk di Bondowoso ya Pak, berarti juga mencakup wilayah Situbondo. Situbondo juga lebih besar volumenya hektarnya di area Situbondo 5.000 sekian. Bondowoso hanya menikmati 3.000 sekian. Ya baik Pak. Terima kasih Pak Supandi atas penjelasannya. Sama-sama.
So we will explain the conclusions by Mr. Supandi. For the benefits of the new Sampean sediment droplets, it already covers the Bondowoso and Situbondo areas, where the new Sampean sediment droplets are larger in Situbondo. The ones in Bondowoso are only 3,000 hectares, while the ones in Situbondo are already 5,000 hectares. The total is 8,000 hectares. The benefits area for farmers since before the construction of the new Sampean Dam, there has also been a lack of air in the river basin in the downstream area of the new Sampean Dam. Bondowoso and Situbondo, after the new Sampean Dam was established, the local community has sufficient water supply, and up to now, the water discharge in Bondowoso and Situbondo irrigation is sufficient for the rainy season. Baik, selamat sore Pak Supandi. Saya izin menanya ya Pak. Pertanyaannya, apakah pengelola Sampean Baru memiliki tantangan dalam mengelola bendungan Sampean Baru ini Pak? Baik, untuk bendungan Sampean Baru tantangannya ini banyak. Kami sebagai koordinator bendungan Sampean Baru ini mencakup ada dua, operasional dan pemeliharaan. Untuk pemeliharaan yang paling utama kita harus 24 jam standby. Kita ada bergilir piket monitoring dan keamanannya supaya Sampean Baru ini terjaga kelestariannya dan keamanannya itu. Untuk tantangan sendiri, bendung Sampean Baru ini bukan bendungan tipe pintu spillway. Spillway-nya pakai pintu semuanya, harus dijaga 24 jam. Apabila bendungan Sampean Baru ini ada kenaikan debit di level elevasi 120-30 itu sudah harus standby, ada bukaan pintunya. Bendungan Sampean Baru ini tidak bisa ditinggalkan dengan kosong, itu 24 jam ada penjaganya dan petugasnya. Kita memainkan pintu ini seperti ini, pintu panel ini yang harus ada SOP juga untuk pembukaan pintunya. Tantangan juga banyak sampai air maksimal gitu. Yang kedua juga tantangannya ada di pemeliharaan bendungan sendiri. Bukan hanya untuk kebersihannya, juga pemeliharaan mencakup kerusakan semuanya agar supaya aset pemerintah ini dijaga dengan baik. Itu dilaporkan sama atasan kerusakan di sini. Itu baik, untuk itu cukup sekian aja. Baik. So, Mr. Supandi has explained it. For new arrivals, the challenges are actually many, but the most important ones include two things, namely operations and maintenance. Where the most important things is that someone must be on guard for 24 hours with rotating monitoring pickets. There are also challenges when the new dam experiences an increase in discharge at an elevation level of 120 to 130, so the guard must be on standby 24 hours. When opening the panel door, there is also an SOP and challenge when the water reaches the maximum level. The second is the challenge of maintaining the new Sampean Dam, not only cleanliness but also covers damage, where we have to look after this considering that this is a government asset and must be reported to superiors. Baik Bapak, di sini saya akan bertanya tentang tradisi yang ada di sini. Saya dengar dari warga sekitar di Bendungan Sampean Baru ini ada tradisi setiap tahunnya. Apakah saya boleh tahu lebih dalam tentang tradisi tersebut? Baik, untuk tradisi itu hanyalah tradisi di luar batas karena kami melaksanakannya setiap tahun untuk diadakan flashing. Sebetulnya tradisi itu tidak menjadikan utama. Yang paling utama itu flashing. Fungsi flashing sendiri banyak fungsi flashing sendiri itu dilakukan dalam 1 tahun sekali untuk sekarang kan terkait dengan anggaran juga itu.
Kalau dulunya 2 tahun sekali, sekarang sudah dilaksanakan 2 tahun sekali terlalu maksimal, kan 1 tahun sekali itu sudah maksimal. Untuk fungsi flushing sendiri, flushing itu fungsinya untuk mengurangi sedimen-sedimen selama 1 tahun ini sudah berada di area bendungan Sampean Baru, sehingga sedimen itu nanti ikut terbuang, ikut arus setelah di flushing gitu. Kalau menjaga kemaksimalan tampungan mati, yang dikatakan tampungan mati itu lumpurnya nanti ikut tergarus, sebagian dibuang pakai alat berat gitu. Fungsinya seperti itu. Untuk menjaga tampungan bendungan saja fungsinya gitu. Kalau untuk tradisi itu karena Sampean Baru ini melaksanakan flushing dari dulunya, ya bisa dikatakan tradisi, cuman tidak ikut ke ranah kami, hanya masyarakat saja yang istilahnya dikatakan tradisi gitu. Seperti itu. Terima kasih Bapak. So, according to Mr. Supandi, this tradition is just an out of bounds tradition because it is carried out every year. In fact, this tradition does not make the most important thing. The most important thing is flushing. The flushing function itself is carried out once a year because now it is related to the budget. Whereas in the past it was once every 2 years, because twice once a year is too much, so once a year is the maximum. The function of flushing is to reduce the sediment that has been in the area of the new dam for a year, so that the sediment will be thrown away by the current after being flushed, to maintain the maximum capacity of the dead reservoir, where the dead reservoir is sludge. The sludge will also be eroded. Some of it will be removed using heavy equipment, so I like that to protect the dam reservoir. If you say it's a tradition, it's actually not a tradition. It's just that this activity has been done for a long time, so people consider this activity to be a tradition. Baik Pak, di bendungan ini yang dibangunan di sisi kanan ini fungsinya untuk apa ya Pak? Untuk bangunan di sisi kanan bendungan Sampean Baru ini berblok-blok. Kalau untuk yang di ini dikatakan blok 12. Dari blok 1 ini dimulai dari sisi kiri bendungan sampai blok 12, terakhir blok 13. Nanti fungsinya akan saya lanjutkan. Untuk yang di blok 12 ini hidromekanikal untuk irigasi dan bottom koteletnya pintu penguras bendungan Sampean Baru yang dilakukan pada saat 1 tahun sekali untuk bottom koteletnya. Kalau untuk hidromekanikal yang irigasi ini untuk mengangkat pintu, buka tutupnya pintu yang area diirigasi. Kalau yang ini, sini saya tunjukkan, ini panel untuk flushing di sini, untuk panel-panel untuk buka tutupnya pintu. Ada kapasitasnya juga. Kalau untuk di saat flushing, kita flushing itu enggak asal flushing, dilihat dari debit air, apakah air itu mencukupi atau kurang. Kalau kita kurang dari maksimal, kita juga enggak melakukan flushing. Kalau lebih pun juga kita nggak bisa melakukan flushing. Ada efek-efek tertentu, kurang maksimal untuk menggerus debit-debit sedimen yang di depan, itu kurang maksimal juga. Kalau seandainya lebih, itu kita juga takut di musim sekarang ini, di musim penghujan, kalau misalnya lebih, nanti banyak sampah-sampah seperti kayu yang misalnya nyantol di pintu botol-botolnya, itu juga sangat berbahaya, itu nggak bisa ditutup. Ini untuk botol koteletnya. Kalau itu hidromekanikal, ngangkat pintunya yang irigasi. So, Mr. Supandi said, for the building on the right side of the new Sampean Dam, there are blocks. For the one on the right side, it is said to be block 12.
from block 1, starting from the left side of the dam to the last block 13. Then the function for the one on block 12 is hydromechanical for irrigation and cutting the door. Potlets draining the new Sampean Dam is carried out once a year. If hydromechanical irrigation is used to lift and close the doors in the irrigation area. Dan during flushing, it is not used the organ of the flushing. But for flushing, there is a process which is seen from the water described. If the water is less than the maximum described, then flushing activity area stopped because there is a curtain effect. If it is more than the maximum described, the flushing activity is also unlimited because of the rain factor, so more water is produced and water is a lot of rubbish, such as wood, which covers the flushing road. It seems very beautiful. I really want to enjoy the atmosphere here. Of course, here we can enjoy its natural beauty by fishing, enjoying the sunset, and various other entertainment. That's our report from the Sampean Baru Dam in Bondowoso. A building that not only supports agricultural and water needs, but also show beauty for tourists and the importance of sustainable infrastructure. I'm Gindi Sididina and my friend Istiqomah Digital Liana Firi reporting live. See you in the next story.